Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Al-Farangdo, seluruh para asatid, guru-guru kita yang senantiasa membersamai kita yang terhormat Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Suhendi, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Haji Karnandi, tokoh masyarakat, Om Rio, dan seluruh para jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, majelis ilmu sekaligus di rumahnya Allah, tempat terbaik di dunia yaitu rumahnya Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad, dan sebelumnya kita bersyukur diberikan panjang umur sehingga saat ini kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Besok malam Jumat insya Allah kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah. Seneng apa sedih? Masuk tahun baru seneng apa sedih, Pak? Ya, dibilang seneng ya sedih, bilang sedih seneng. Apa senengnya? Senengnya karena diberikan panjang umur, bisa mendapati tahun baru 1447 Hijriah. Sedihnya karena kita akan semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Setiap orang itu setiap hari bergerak mendekati ajalnya. Betul, Pak? Setiap hari kita bergerak mendekati ajal, sehingga makin hari makin dekat kita dengan kematian. Oleh karena itu, tahun baru Hijriah yang akan datang semoga menjadikan diri kita pribadi yang tambah baik dan terus bisa menebar kebaikan dimanapun berada. Dan tahun yang kita tinggalkan 1446 Hijriah, semoga kesalahan dan dosa kita diampuni Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan saya berpesan memperbanyak istighfar. Ini kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Kita banyakin istighfar. Besok kita membuka lembaran baru, tahun baru dengan kondisi yang lebih baik. Ibarat kertas, semoga kertas kita itu kertas yang putih, tidak burem, apalagi udah hitam lecek gitu kan. Istighfar. Yang kedua, saya menyarankan
Besok sore, Kamis sore, biasanya mandi apa enggak Pak? Mandi. Sekalian diniatin mandi taubat. Besok Kamis sore sekalian diniatin mandi taubat. Mandi taubat itu seperti halnya mandi besar, meratai seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuman bedanya kalau mandi taubat jangan telanjang bulat. Jangan telanjang bulat, pakai basahan. Gitu. Om Rio terakhir mandi besar kapan? Ketawa tuh. Saya nggak berani nanya sama sebelah kiri saya. Seperti itu, cuman bedanya jangan telanjang bulat. Lalu maghribnya setelah sholat maghrib, Bapak Ibu sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, Bapak membaca surah Al-Kafirun 3 kali saja. Lalu rakaat kedua setelah suratul Fatihah, Bapak membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Habis itu istighfar yang banyak. Semoga dosa-dosa kemarin tidak terbawa ke tahun baru Hijriah 1447. Dan semoga di tahun baru itu menjadi pribadi yang lebih baik, dalam arti hubungan dengan Allah tambah mesra, hubungan dengan sesama manusia juga tambah harmonis, sehingga hablum minallah kita bagus, hablum minan nas juga bagus. Karena sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, manusia yang terbaik. Siapa manusia terbaik? Yaitu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Udah umurnya panjang, amalnya juga bagus. Orang begitu mah cakep Pak. Mau dipanjangin lagi juga nggak apa-apa. Yang berikutnya di bawahnya, yaitu man qasura umruhu wa hasuna amaluhu. Level di bawahnya, orang yang dianggap baik adalah orang yang umurnya pendek tapi bagus amalnya. Umurnya pendek 40, 45 udah wafat, tapi amalnya cakep, bagus tuh. Orang yang jelek, man qasura umruhu wasa'a amaluhu, yaitu orang yang umurnya pendek tapi jelek amalnya. Itu derajat yang paling ketiga. Yang paling parah, man tola umruhu wasa'a amaluhu, yaitu orang umurnya panjang tapi amalnya jelek banget. Orang begitu tuh orang yang terburuk Pak. Jadi makin panjang umurnya, makin banyak dia bikin dosa dan maksiat. Nah, pertanyaannya, Bapak ingin panjang apa pendek? Ibu pengennya gimana? Panjang, amalnya bagus. Amin ya robbal. Nah, sama-sama nggak tahu kan kita. Kita nggak tahu bakal berakhir di mana umur kita. Nah, karena sama-sama nggak tahu, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Makanya semoga tahun baru yang akan datang makin rajin, makin giat, makin bersemangat dalam menjalankan setiap kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya robbal. Nah, itu sebagai pengingat agar kita mempersiapkan diri untuk yang lebih baik. Jangan sampai sama
apalagi lebih buruk dari tahun kemarin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita kembali melanjutkan kajian Nashaihul Ibad. Masih babus subai, masih pada bab as-subai, yaitu bab yang mana setiap maqalah itu berisi 7 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, maqalah atau nasihat yang kelima, yaitu su'ila Aliyun radhiyallahu anhu. Su'ila, pernah ditanya. Jadi ceritanya pernah ditanya siapa? Aliyun, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang 7 perkara. Yang pertama, ma asqalu minas samai. Ma asqalu, ma apa saja. Asqalu yang lebih berat, minas samai daripada langit. Yang kedua, wa ma awsa'u minal ardi. Dan yang kedua, apa yang lebih luas minal ardi daripada bumi. Yang ketiga, wa ma aghna minal bahri. Dan apa yang lebih kaya minal bahri daripada lautan. Wa ma asyaddu minal hajari, dan apa yang lebih keras daripada batu. Wa ma aharru minan nar, dan apa yang lebih panas daripada api neraka. Wa ma abradu minaz zamharir, dan apa yang lebih dingin daripada zamharir, salju. Wa ma amarru minas sammi, dan apa yang lebih pahit daripada racun. Ada 7 pertanyaan yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu salah satu sahabat yang cerdas sekali, Pak. Sehingga julukannya itu Madinatul Ilmi. Kata Rasulullah, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Sedangkan Ali babuha, pintunya. Jadi Sayyidina Ali itu memang cerdas, alim luar biasa. Faqala Aliyun, kemudian Sayyidina Ali menjawab. Yang pertama, al-buhtan, berbuat bohong, melakukan kebohongan, menyebarkan fitnah. Itu al-buhtan namanya, Pak. Alal baroya, kepada manusia, kepada orang-orang. Sengaja dia menyebarkan kebohongan atau fitnah kepada orang-orang. Asqalu, itu lebih berat dari minas samai, daripada langit. Apanya yang berat? Dosanya. Yang berat dosanya. Kenapa segitu beratnya? Iya, Pak. Begitu Bapak bohong dan kebohongan itu disebarkan oleh orang lain, maka itu akan terus menyebar, gak bisa dihentikan. Sehingga dosa itu makin hari makin banyak. Susah dihentikan, Pak. Dari kebohongan itu 1 RT menyebar menjadi 1 RW. Dari 1 RW menyebar 1 kampung, 1 kelurahan, 1 kecamatan, terus menyebar. Sehingga dosanya lebih berat daripada langit. Apalagi kalau yang melakukan kebohongan itu orang yang ditokohkan. Orang yang ditokohkan, setiap ucapannya itu dipercaya, Pak. Begitu dia melakukan kebohongan sekali, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sehingga orang meyakini, karena dia orang itu yakin, maka berita itu akan terus disebarluaskan.
Sehingga berita itu akan semakin luas, semakin lama bertahan di pikiran orang-orang, karena yang ngomong seorang tokoh. Nah, makanya kalau bapak ibu ditokohkan, jangan sembarangan ngomong, karena itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jangankan bohong, bercanda saja itu dianggap sebagai sebuah kebenaran kalau yang bercanda orang yang ditokohkan. Nah, makanya di sini jaga betul omongan kita, jangan sampai mengandung kebohongan atau fitnah. Karena itu dosa yang paling besar, bahkan lebih besar daripada langit. Tidak ada yang bisa membendung kebohongan itu. Umpamanya saya melakukan kebohongan, melakukan kebohongan dari Ratu Jaya, menyebar kemana-mana, Pak. Bukan hanya sekelurahan, bisa sedepok, bahkan bisa meluas, lebih luas lagi. Karena dianggapnya yang ngomong ustadz, dianggapnya semua yang diomong ustadz itu sebuah kebenaran. Jangankan ngomong begitu, Pak. Sekarang saya itu udah saya jaga betul bercandanya. Kemarin saya bercanda begini, hujan-hujan gini makan bakso enak kali ya. Langsung datang 3 bungkus bakso, Pak. Ada yang nganterin 3 bungkus bakso. Jadi nggak enak. Jadi enak apa nggak enak? Enak. Itu, jadi nggak boleh ngomong sembarangan, Pak. Belum lama tadi pagi, hawanya dingin ya. Ngopi sambil makan singkong enak kali ya. Itu nggak lama dengan ini Kiai singkongnya matang. Jadi kita nggak boleh ngomong sembarangan. Apalagi kalau perkataan dusta diyakini sebuah kebenaran, bahaya itu, Pak. Bapak tidur, dosa itu terus berjalan. Kita lagi tidur, dosa terus berjalan, Pak. Kita sudah duduk di masjid, dosa yang kemarin Bapak sampai terus berjalan. Itu bahaya bohong, bahaya menyebar fitnah. Kelihatannya kan duduk, kelihatannya tidur, nggak berbuat dosa kelihatannya. Tapi karena pernah melakukan kebohongan, tidurnya itu mau tetap dapat kiriman dosa yang luar biasa. Makanya hati-hati. Dan itu perkara yang lebih besar dosanya daripada langit. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal haqqu awsa'u minal ardi. Wal haqqu, adapun kebenaran, awsa'u itu lebih luas minal ardi daripada bumi, mim masyriqiha wa maghribiha, dari ujung timurnya sampai ujung baratnya. Kebenaran lebih luas. Artinya apa? Ketika kebenaran itu kebenaran yang absolut, Pak. Kebenaran absolut itu kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu gugat, yang setiap orang nggak bisa dia menolak. Contoh begini, Pak. 1 ditambah 1 berapa, Pak? Ibu-ibu, 1 tambah 1 berapa? Siapapun orangnya, mau lulusan SD, SMA, S1, profesor sekalipun, semua akan mengatakan hal yang sama, bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Itu namanya kebenaran absolut, Pak. Yang nggak bisa diotak-atik lagi, dibantah itu nggak bisa. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian, Tuhan kita, ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Awalnya respon orang musyrik Makkah menolak. Bagaimana satu, kita punya Tuhan banyak aja urusan kayak beres-beres, gitu, Pak, logikanya. Akhirnya logika itu dibalik oleh Rasulullah. Yang namanya Tuhan itu pengendali, yang ngatur segalanya. Kalau yang ngatur itu satu orang, satu zat,
sama yang ngatur itu 3 zat, 3 Tuhan, pasti lebih beres kalau yang ngatur itu satu komando. Kalau ada 2 komando malah nggak beraturan. Kalau ada 1 Tuhan, urusan beres. Begitu juga di dalam Al-Quran itu digambarkan. Ketika ada seorang laki-laki, dia menjadi sebuah pegawai dari 1 bos umpamanya. Kira-kira laki-laki ini lebih senang punya 1 bos apa 3 bos? Logikanya lebih senang punya 1 bos. Kenapa? Perintahnya itu tidak macam-macam dan tidak memberatkan. Coba kalau bosnya ada 3, 1 nyuruh ngalor, 1 nyuruh ngidul, 1 nyuruh kelenger, itu anak buahnya Pak. Makanya logika itu dibangun dan itu menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kebenaran itu makin hari makin meluas. Orang kafir tadinya kufur semua, sekarang muslim. Terus menyebar ke semua wilayah di dunia sampai ke Indonesia. Kita meyakini Tuhan yang hak adalah Tuhan yang esa. Itu namanya kebenaran absolut Pak. Nah, sehingga kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Ini yang dimaksud. Begitu juga pemahaman kedua. Ketika Bapak menyampaikan sebuah kebenaran, walaupun reaksi pertama ditolak, tapi asal itu kebenaran yang sesungguhnya, maka kebenaran itu akan terus bertahan. Sampai kapan? Akan bertahan selamanya Pak. Yang namanya kebenaran yang hak itu akan bertahan selamanya. Walaupun kita mati udah puluhan tahun, kebenaran itu akan terus ada. Ini yang dimaksud bahwa kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Contoh, para wali-walinya Allah. Ada Wali Songo ya yang terkenal. Beliau jasadnya udah terkubur ratusan tahun Pak. Tapi ajarannya, kebenaran yang disampaikan sampai sekarang masih dikenang di hati, masih dipegang erat dan masih diamalkan. Nah, ini yang dimaksud bahwa kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Bahkan bisa melewati masa Pak. Udah berapa generasi itu, kalau Wali Songo udah ratusan tahun ya, berarti udah berapa generasi kebenaran itu nggak tergoyahkan. Yang lebih nyata Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sebuah kebenaran. 1400 tahun yang lalu Pak Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran makin eksis, bahkan makin banyak orang yang cinta dengan Al-Quran. Dan ini akan terus bertahan sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kebenaran itu sangat luas. Dia melampaui daripada batas daerah maupun batas waktu. Al-Quran turun di mana? Di Indonesia apa di Mekah? Di Makkah kan? Al-Quran turun di Makkah, turun di Arab, tapi melampaui daripada batas-batas geografis sampai ke Indonesia, sampai ke Ratu Jaya, melampaui batas waktu, melalui sebuah perjuangan yang luar biasa. Makanya kalau kita bicara kebenaran Pak, Bapak tenang, nggak usah sedih. Maka kemarin tahun-tahun berapa itu dikritik keras oleh ulama. Kalau kami diwafatkan, kalau kami dibinasakan, siapa lagi yang bakal membela Islam? Ngomong begitu seakan-akan benar tapi salah Pak. Ngomong begitu tuh seakan-akan kan benar Pak. Siapa lagi bakal membela Islam? Tapi itu salah. Kenapa? Islam itu kebenaran yang hak absolut, pasti dijaga oleh Allah. Jangankan ditinggal mati oleh kita, ditinggal wafat oleh Rasulullah saja, Islam tetap eksis. Kenapa? Karena itu sebuah kebenaran yang absolut. Jelas Pak? Bisa dipahami nggak Pak? Ini rada-rada tinggi nih Pak omongannya nih Pak.
Jangan pernah ngomong begini, kalau saya sampai nggak aktif lagi di Ratu Jaya, ntar Masjid Al-Farongo bagaimana? Jangan sok lah. Kalau itu sebuah kebenaran, masjid ini sebuah yang hak, mau mati semua juga tetap berdiri, Pak. Kenapa? Allah yang menjaga. Allah nanti akan memunculkan generasi yang bahkan bisa lebih baik daripada kita. Jadi jangan merasa sok paling berjasa, itu jangan. Nah, ini yang dimaksud kebenaran lebih luas daripada bumi, melampaui batas geografis dan waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qalbul qani aghna minal bahri. Yang ketiga, apa yang lebih luas, lebih kaya daripada laut? Jawaban Sayyidina Ali, wal qalbul qani, hati yang qanaah itu lebih luas, lebih kaya daripada laut, Pak. Laut itu kaya loh, Pak. Bapak nyari apa saja di laut ada. Betul. Bapak mau nyari apa? Laut. Laut itu kaya, saking kayanya Bapak kasih apa saja, laut pasti nerima. Dan yang luar biasa, air laut tidak pernah berubah rasanya. Bagaimana nggak kaya? Ini umpamanya hujan nih, 7 hari 7 malam, laut mah tetap laut, Pak. Nggak kok terus berubah terus berarti tawar, itu kan nggak, airnya tetap. Itu menunjukkan eksistensi kekayaan laut. Tiap hari itu ikan diambil nelayan, Pak. Betul. Habis nggak itu ikan? Tetap laut. Tapi ternyata ada yang lebih kaya daripada laut. Apa itu? Hati yang qanaah. Qanaah itu apa? Kemampuan hati menerima pemberian Allah, menerima takdir Allah dengan lapang dada. Itu yang membuat lebih kaya daripada laut. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Kalau Bapak punya hati yang qanaah, dijamin Bapaklah orang yang paling kaya di Ratu Jaya, orang yang paling bahagia di Ratu Jaya. Jamin, Pak. Karena sesungguhnya kekayaan itu memang di hati. Ketika orang itu mampu qanaah, dikasih apapun oleh Allah, yang ada alhamdulillah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Coba kalau hatinya nggak bisa qanaah, pengen 1 juta dikasih 1 juta, besok merasa kurang, padahal 1 juta lagi. Pengen 2 juta, dikasih 2 juta, besok protes lagi, 2 juta lagi, naik apa? Nggak ada selesainya. Tapi kalau hati yang qanaah, dia bisa menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Ketika dia bisa berlapang dada, maka dia menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya. Kenapa? Karena merasa cukup. Karena definisi orang kaya itu orang yang sudah nggak butuh apa-apa. Itulah orang kaya, Pak. Definisi orang kaya itu orang yang tidak butuh apa-apa. Kalau ada orang rumahnya banyak, duitnya banyak, tapi masih butuh apa-apa, itu namanya bukan orang kaya, tapi orang miskin, Pak. Orang kaya itu kayak bapak itu loh, pagi-pagi udah rapi, udah ganteng, ngadepin kopi, ya, ada kopi, ada apa lagi Om? Rokok gitu, tenang. Wih, udah rapi, ngapain? Nungguin adzan maghrib. Wah, keren banget itu, Pak. Itu orang kaya yang sesungguhnya. Bukan mereka yang pakai dasi, naik mobil bermacet-macet, apalagi masih di kantor. Bukan itu orang kaya, mah. Bang Dali itu nyantai sore-sore. Gitu, itulah orang kaya sesungguhnya. Udah gak butuh apa-apa. Udah nggak syukur dengan ada apa yang ada di depannya.
Adanya apa? Kopi sama singkong sama jisamsu, beres sudah. Yang kalau kita bisa qanaah, gampang sekali bersyukurnya. Alhamdulillah, itu udah. Dan hati yang qanaah lebih luas daripada laut. Kenapa? Itu tadi, dia akan terus berlapang dada. Nggak ada ceritanya ngambek, grundel, marah, nggak ada. Apapun yang terjadi, dia mampu untuk menerima dengan lapang dada. Itulah orang yang benar-benar kaya. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih terang, alhamdulillah. Udah gitu, Pak. Kita kan di orang ada serba salah kan. Kasih hujan grundel, nggak hujan-hujan grundel, salah mulu. Orang begitu mah nggak bakal bahagia. Begitu juga seorang istri menjadi istri yang paling bahagia di dunia ketika mampu berlapang dada. Dikasih belanja suami 500.000 per hari, alhamdulillah. Dikasih 300.000, dikasih 30.000, suek begitu katanya. Saya dengar sendiri kok suek sih. Kalau bisa berlapang dada, oh ibu jadi orang yang paling bahagia. Dikasih 20.000 kok alhamdulillah, bahagia bu. 2.000 terima, alhamdulillah, makasih ya bang. Siang-siang suaminya nanya, lo nggak masak? Duitnya udah habis bang, 20.000 mah. Tenang aja gitu, biar suami yang mikir, ibu mah tenang aja gitu. Oh bahagia. Tapi kalau ibu gerundel, ngomel segala macam, darah tinggi naik, ya, nggak ada bahagia-bahagianya. Nah itu yang dimaksud al-qalbul qani, hati yang lapang, lebih luas daripada lautan, bahkan lebih kaya. Makanya lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Syukur-syukur harta kaya, hati juga kaya. Itu susah itu Pak, susah. Itu. Nah itu yang ketiga. Yang berikutnya, apa yang lebih keras daripada batu? Wa qalbul munafiqi asyaddu minal hajari. Wa qalbul munafiq, hati orang munafik, asyaddu itu lebih keras, asyaddu qaswah, lebih keras minal hajari daripada batu. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air lama-lama berlobang, betul. Tapi kalau hati sudah mengeras, bahasa Al-Quran, kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati kalau sudah mengeras seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Susah Pak, hati kalau udah keras Pak, diomongin pelan nggak paham, diomongin keras tambah marah. Kita tegur salah, nggak ditegur salah. Dinasihatin nggak bisa, dibaik-baikin nggak bisa, keras. Ngomong sekecap, dua kecap, yang ketiga ngegas langsung Pak. Ngomong sekali, dua kali, yang ketiga mesti berantem. Keras Pak hatinya Pak. Tersinggungan mulu, nggak bisa kumpul sama orang Pak. Tersinggungan, hatinya keras. Nah hati yang keras itu lebih keras daripada batu. Apa bahasa orang Betawinya? Wangkeng ya Pak? Iya. Wangkeng Om. Keras, hatinya keras, kepalanya juga keras. Kepala batu, hatinya juga batu. Keras. Orang begini susah Pak, ditaruh di depan jadi pemimpin otoriter, taruh di belakang nggak bisa, namanya taat, bantah mulu. Diajak rapat nggak bakal bisa orang begini Pak. Hati yang keras tuh nggak bisa diajak rapat nih, nggak bisa dia menerima pendapat orang lain. Pokoknya yang pengen diterima pendapatnya sendiri. Ya, keras hatinya.
Nah, sekarang kita raba diri kita ini hatinya gimana. Dan tanda-tanda hati yang lembut, satu, gampang sekali menerima nasihat. Bahkan walaupun nasihat itu dari orang yang lebih muda dari umurnya. Bahkan walaupun nasihat itu datang dari orang yang lebih miskin daripada dirinya, atau yang lebih rendah, nggak punya jabatan, dia tetap bisa menerima nasihat kalau memang itu sebuah kebenaran. Bapak udah bisa begitu belum? Ini kan kadang-kadang Bapak kita tersinggung, cuman dinasihatin anak tersinggung. Anak baru kemarin sore nasihatin orang tua, padahal yang diomongin anak itu benar. Ada orang tua model begitu? Itu namanya orang tua tapi nggak dewasa, Pak. Itu namanya hatinya keras, nggak bisa menerima nasihat. Kenapa? Tersinggung gara-gara yang nasihatin anak. Ada model suami itu begitu, paling nggak bisa dia nerima nasihat istrinya. Nasihatin istri tersinggung, marah-marah. Udah istri mah diem baik, gak usah ngomong-ngomong, begitu. Ada suami model begitu? Insya Allah, tobatlah, tobat. Yang aneh, giliran dinasihatin istri orang lain dengan inti bahasa yang sama, dia manggut-manggut. Ini yang saya tunggu, nasihatnya enak. Lah istrimu tadi juga ngomong begitu. Ada suami model begitu, Pak? Suruh ngaji, Pak. Sama Om Rio. Suami kadang-kadang itu keras hatinya. Padahal yang diomongin istrinya sama. Kenapa kalau istri yang ngomong jadi tersinggung, giliran istri orang yang ngomong gampang masuknya. Nah, sifat ego gengsi ini yang terlalu besar sehingga membuat hati kita keras, tertutup dari kebenaran. Tobat, Pak, ya. Gitu. Maka dulu saya pernah berkisah, walaupun itu nasihat dari orang yang kita anggap gila sekalipun, terima, Pak, kalau itu kebenaran. Makanya ada ungkapan, walaupun keluar dari pantat, kalau memang itu wujudnya telur, ambil, Pak. Emang telur keluar dari mana? Ah, iya, kalau wujudnya telur, ambil. Tapi walaupun keluar dari mulut, kalau itu kotoran jangan dipungut, Pak. Jadi lebih baik keluar dari mana? Pokoknya itu kebaikan, mau dari mana kek terima gitu loh, Pak. Wah, saya nggak mau makan telur, apain keluar dari pantat? Emang Bapak mau nyari keluar dari mana? Sampai kiamat telur keluar dari begitu loh, Pak. Nah, melatih diri seperti itu susah. Saya aja kemarin dinasehatin Jauhar kok, Pak. Jauhar itu anak saya, umur baru 3 tahun. Saya lagi balesin beberapa pertanyaan chatting di WA. Jauhar itu ngomong begini, jangan main HP mulu. Ya, begitu Jauhar itu, Pak. Masya Allah. Langsung saya matiin, ayah nggak main deh, ayah lagi jawab pertanyaan. Nggak boleh main HP mulu. Terus nggak boleh main HP sambil bobo. Ya, jadi nggak jadi siapa itu, Masya Allah. Nah itu walaupun yang ngomong anak kecil, kalau itu kebenaran udah stop. Jangan sok-sokan, udah berhenti gitu. Nah, itu yang perlu dilatih. Satu, hati yang lembut, gampang menerima nasihat. Yang kedua, hati yang lembut itu gampang mengambil pelajaran. Gampang mengambil pelajaran. Ada sesuatu atau orang dapat nikmat yang banyak, dia ngambil pelajaran. Bukan iri, tapi bisa mengambil pelajaran. Subhanallah, bisa begitu ya. Ada orang dapat musibah, dia buru-buru pinter ngambil pelajaran. Ada yang meninggal dunia, dia ngambil pelajaran. Bahkan lihat semut berjalan beriring-iringan, dia bisa mengambil pelajaran.
Ibu pernah lihat semut jalan bareng-bareng? Balapan, berebut, apa berurutan? Kenapa berurutan? Tuh kan, emang nggak pernah mikir. Itu namanya nggak ngambil pelajaran. Nah, nanti selesai ngaji, tanyain tuh semut, kenapa kalau jalan berurutan? Nah, gitu lah Pak, ngambil pelajaran. Itu tanda-tanda hati yang lembut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.